Perkenalkan, nama saya Hangga Muhammad Alawi dari kelas 11 MIPA 5, absen 15. Coba bayangkan, kamu berada di laut, sedang menaiki perahu bersama harta berhargamu. Namun, tiba-tiba gelombang laut besar dan menenggelamkan hartamu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana reaksimu? Kebanyakan orang akan marah, sedih, putus asa, namun tidak dengan para stoik. Stoicism adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena oleh Zeno of Citium, dan sangat populer penganutnya dari kalangan budak hingga seorang kaisar. Tidak seperti filosofi lain, Stoicism sangat membantu ketika kita panik, mau menyerah, sedih, hingga putus asa. Kita sudah mempersiapkan rencana, sudah mempersiapkan banyak hal. Kita sudah berekspektasi semua akan baik-baik saja, tapi ternyata ada hal yang membuat kita gagal. Pasti itu sangatlah menyedihkan. Ketika memiliki acara penting, kita sudah mempersiapkan semua hal untuk itu. Kita sudah berekspektasi bahwa semua akan baik-baik saja. Lalu tiba-tiba, hujan yang menyuburkan tanah, yang menjadi sumber kehidupan, turun. Dan kita tiba-tiba marah dan sedih. Sebenarnya kita tidak sedih atau marah karena sesuatu hal yang buruk menimpa kita. Kita sedih dikarenakan sesuatu yang kita ekspektasikan tidak terjadi. Yang terjadi malah sebaliknya. Tapi ketika kita tidak berekspektasi apa-apa dengan cuaca hari itu, kita tidak akan marah. Kita akan baik-baik saja. Ketika terjebak macet di jalan, ketika sudah belajar giat tapi kalah dalam perlombaan, ketika dia menolak pernyataan cintamu, ketika barangmu hilang, ketika dibegal di tengah jalan, kita sedih, marah, putus asa, merasa hidup ini tak adil. Stoicism mengajarkan kepada kita untuk mengekspektasikan yang terburuk. Semua hal buruk yang terjadi pasti akan terjadi. Ekspektasikanlah hal terburuk, karena ketika kita sudah berekspektasi hal terburuk akan terjadi, ketika itu memang terjadi, maka kita akan baik-baik saja. Kita tidak merasa sesedih sebelumnya. Dan ketika hal itu tidak terjadi, kita akan merasa sangat bahagia, karena hal baik di luar ekspektasi kita terjadi. Seburuk apapun situasinya, kita pasti akan tetap bertahan hidup. Dan bahkan bisa kembali ke situasi awal. Seperti kata Marcus Aurelius, kita lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Stoicism juga mengajarkan kepada kita untuk fokus pada proses, bukan hasil. Fokus pada hal yang bisa kita kontrol, bukan hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita harus tetap sabar dan tabah menghadapi semua hal yang diberikan oleh takdir kepada kita. Kita tidak punya kontrol ke sebagian besar hal yang terjadi kepada kita. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, kita tidak bisa memilih lahir di keluarga kaya atau sederhana. Kita tidak bisa memilih lahir dalam keadaan laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa mengontrol perasaannya. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain terhadap kita. Bahkan kita tidak bisa mengontrol kematian. Ketika hal buruk terjadi kepada kita, kitalah yang memutuskan apakah hal itu buruk atau tidak adil. Jika seseorang berkata kau orangnya begini dan begitu dan kau tidak suka, kau tidak bisa mengubah pemikirannya dan berharap dia tidak pernah berkata seperti itu. Itu bukan dalam kontrolmu. Tapi yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana reaksimu terhadap perkataan orang itu. Kamu sendirilah yang memutuskan apakah kamu harus sedih, marah, atau tidak peduli. Sedih tidaknya kejadian, adil tidaknya kejadian, kitalah yang memutuskan. Dan seperti kata Marcus Aurelius, itu tidak menyakitiku kecuali jika aku menganggap kejadian itu menyakitkan untukku. Aku bisa memilih tidak. Kenapa harus sedih pada hal yang di luar kontrol kita?
Kita seharusnya fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Ini penting karena bukan hanya bisa memperbagus fokus kita, tapi membantu kita menerima kenyataan dan tidak berakhir menyalahkan dunia. Waktu yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan terhadap hal-hal yang di luar kontrol kita ini seharusnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bisa kita kontrol. Terima kasih.